Indo Pro League Season 2 draft format. Di video kali ini jadi gue mau sharing mengenai draft format dari Season 2. Gue sudah bikin tulisannya, sudah discuss. Jadi just in case teman-teman biar lebih paham lagi, jadi gue bikin videonya. Waktu draft dimulai itu banyak yang tanya-tanya sistemnya gimana. Kok ribet ya, kok ini begini ya, kok ini begini ya. Sebenarnya nggak ribet, nggak kompleks. Ini suatu hal yang sudah common dilakukan sama NBA. Dan pada saat kita bikin liga ini, arahnya kita ke sana sih. Jadi kalau misalnya turnamen kita bikin gitu ya, kita kepingin turnamennya itu lancar lah, atau balance, atau tiap tim tuh saling mengalahin. Jadi liga itu akan enak kalau semua tim itu seimbang. Jadi kita bikin draft format yang arahnya ke sana. Nah, sebelum kita ngebahas tentang draft format, jadi saya mau jelasin ulang apa sih background bikin liga. Karena pada saat kita ngobrol gitu ya, ada beberapa teman-teman yang pikirannya itu masih bukan ke arah tujuan kita bikin liga. Jadi gue mau sharing sekali lagi. Tujuan kita bikin liga, background kita adalah pertama satu, kita kepengen namanya fun match. Jadi kita kepengen turnamennya itu fun dulu baru kompetitif. Ada beberapa teman-teman yang mungkin kepikirannya pengen menang banget gitu ya, pengen kompetitif banget gitu ya. Ya mungkin itu bagus, tapi saat ini kita belum sampai ke arah sana. Kita kepingin turnamen itu fun supaya apa? Supaya kita itu bisa jadi unity, bersatu, atau kita punya solidarity antara tim member yang kuat. Jadi kalau turnamennya itu fun gitu ya, kita after game tuh ketawa-ketawa, cengengesan-cengengesan. Yang menang ketawa, yang kalah ketawa. Jadi itu yang terjadi pada saat season 1 kemarin. Banyak epic moment, banyak twist-twist, banyak crucial block, buzzer beater. Pada saat di grup WA, semuanya itu ketawa lagi, karena itulah tujuannya. Jadi kita nggak kepingin turnamen kita ini arahnya itu kompetitif, hingga pada saat game itu orang pada diem. Orang kayak merasa teroffend pada saat kalah atau menang. Kita nggak kepengen begitu. Dan kita juga kepingin bikin turnamen yang bisa menjangkau semua. Jadi kalau kita bikin turnamen yang nggak diatur dengan tepat gitu ya, maka pemainnya akan itu aja. Jadi pemain yang levelnya jago gitu ya, atau sering main, atau punya banyak waktu main, atau punya resource lebih untuk orang untuk main, maka pemainnya akan itu aja. Sedangkan pemain yang free to player, pemain yang fun, itu mungkin nggak bakal diambil karena mungkin kurang bisa berperan nanti dalam tim. Kita nggak kepengen gitu. Kita pengen turnamennya ini semua orang yang mau ikut hayu, yang punya komitmen hayu. Mau lu jago, mau lu nggak jago, mau lu biasa aja, yang penting lu positif, nggak toksik, asik-asik aja ya silakan join. Karena tujuan kita ya itu. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya kita sudah nyampe ke situ ya, kita semoga bisa improve Slam Dunk community kita gitu. Kita jadi saling kenal, kita bisa ngobrol bareng, kita yang awal dari teman game yang gak kenal, akhirnya kita jadi kenalan. Kita mungkin dari situ bisa bikin bisnis bareng atau project bareng, punya teman baru. Itu arah kita bikin liga. Jadi mungkin pada saat kita bikin liga gini ada orang yang pikirannya gimana juara ya gak nyambung kita. Kenapa sih turnamennya nggak gini aja sederhana? Kenapa sih turnamennya nggak gue buat teman-teman gue sendiri biar gue main? Karena kita belum bikin ke arah turnamen yang ke sana. Mungkin kita akan bikin, atau mungkin nggak, kita nggak tahu. Yang jelas turnamen kita saat ini, liga kita modelnya seperti ini. Nah, jadi kita langsung ke topiknya draft format. Jadi apa sih yang terjadi? Jadi tim itu nanti akan kita split menjadi 2 tim masing-masing. Jadi contoh kasusnya, tim gue Kakarot akan gue bagi menjadi Kakarot A, Kakarot B. Esper misalnya Esper A, Esper B. Tobe misalnya Tobe A, Tobe B. Jadi tim yang awalnya cuma 3, dengan dia di split 3 lagi, 1 tim lagi, maka dia butuh 3 pemain baru. Jadi kita perlu yang namanya rekrut pemain baru, sistemnya draft. Nah lalu akan ada role baru yang namanya wakil kapten. Jadi di awal discussion kita waktu itu sempat bilang akan ada tambah kapten baru. Setelah kita brainstorming lagi, ternyata nambah kapten baru, nanti kapten kebanyakan diskusi nggak selesai-selesai. Jadi kapten tetap sama, orangnya tetap sama, cuma ada role baru yang jadi vice kapten. Jadi wakil kapten, contohnya kayak tim gue, misalnya gue pecah 2. Gue misalnya kapten tim Kakarot, maka gue misalnya ngebagi formatnya gini, contoh aja ya. Gue Kakarot A, gue kaptennya, maka gue perlu narik 2 rookie, pemain baru. Lalu gue akan naruh di Kakarot B, akan ada Rao dan Earl. Lalu karena butuh 1 orang lagi, gue akan ambil rookie.
Nah, jadi gue butuh 3 rookie di sini. Nah, jadi vice captain tugasnya apa? Tugasnya kapten adalah manage tim aja udah. Gak usah ikut meeting, gak usah dikasih informasi. Informasi hanya dapat dari kapten. Aturan juga sama, kalau mau protes ke kapten, vice captain ya cuma ngatur pada satu pertandingan aja, jadi gak usah pusing. Gak usah ngatur timnya siapa aja, itu tugasnya kapten. Nah, berikutnya adalah kita diskusi ada kasus misalnya ada tim A gitu ya, ada tim tertentu yang kan ada awalnya 3 pemain. 2 pemainnya itu nggak mau main lagi, entah alasan kerjaan atau apapun, sehingga dia cuma sendiri gitu ya. Otomatis kita punya rules juga di mana tim B itu harus ada yang sophomore. Sophomore itu artinya sudah main pernah 1 musim. Tujuannya biar apa? Biar nggak ada 1 pemain baru rookie di satu tim yang sama. Jadi mau nggak mau dia harus transfer. Jadi otomatis misalnya tim A, dia jadi kapten gitu ya, dia udah sophomore sekali, dia harus cari rookie 1, rookie 2, dan selama in game, selama sebelum draft, maka si kaptennya harus cari pemain yang mau membela timnya dia. Jadi misalnya tim gue, misalnya asumsi misalnya Rao dan Earl nggak mau main lagi gitu ya, otomatis gue harus nyari ngerekrut siapa yang sudah main season 1 untuk gue jadiin taruh tim B. Tujuannya biar apa? Biar formula rookie-nya itu rookie sophomore terjadi. Kita nggak kepengen satu tim isinya sophomore semua, satu tim isinya rookie semua. Kenapa begitu? Dijelasin tadi, karena kita kepengen supaya solidarity, unity, bla 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 lah. Jadi kita nih dengan turnamen ini saling kenal. Dan jujur sih dengan turnamen kemarin, liga kemarin, kita jadi lebih akrab sih, lebih asik ngobrolnya, lebih deket. Bahkan udah ketahuan asli-aslinya ngelawak kayak gimana ya gara-gara liga ini gitu. Nah, berikutnya adalah kita akan ngebagi tim draft itu berdasarkan regular season standing kemarin. Jadi nanti ada rookie, list rookie itu akan diambil pertama kali oleh Rionan Gunners. Rionan Gunners dalam posisi paling terakhir kemarin, maka dia berhak mendapat first pick. Jadi di list rookie yang ada, Rionan Gunners pertama, kedua Tensai, ketiga Kanagawa High, keempat Cobra, kelima Tobe, keenam Esper, ketujuh Garuda, kedelapan Vegeta, kesembilan itu adalah Kakarot. Jadi format ini adalah ngebuat balance. Jadi tim yang kemarin juara atau tim yang kemarin final segala macam, mau nggak mau dia harus ngambil urutan ke-9, setelah yang lainnya ngambil baru dia bisa ngambil. Tujuannya biar apa? Biar balance. Jadi tim yang juara itu nggak selalu itu-itu aja. Ya bisa aja sih nanti draft pick nomor 9 tiba-tiba jago banget, kita nggak tahu. Itu namanya jile-jilean draft pick dan itu sudah common kok di NBA gitu. Nah, jadi contoh kasusnya misalnya begini, ini rookie-nya ada banyak 30 orang, maka yang pertama kali berhak ngambil pick duluan adalah tim Rionan Gunners. Rionan Gunners berhak milih duluan siapa. Misalnya dia ngambil Bagus Putra, BB Invoker, maka BB Invoker nggak bisa diambil oleh tim kedua dan tim yang lain. Itu sudah jadi playernya Rionan Gunners. Nah, kedua Tensai bebas memilih siapapun di sini. Ketiga, Kanagawa High ambil lagi dan seterusnya. Nanti kalau udah sampai Kakarot, balik lagi second round, first picknya dari Rionan Gunners lagi. Kalau sampai seluruh tim tercapai kuotanya. Jadi makanya kemarin itu kita buka pendaftaran. Harusnya sih normalnya kita hanya buka sampai 27. Ternyata kemarin udah sampai 30, nggak nyangka cepet banget. Jadi kita tutup dulu. Jadi misalnya seluruh tim, misalnya tim sophomore main semua, maka mau nggak mau kita harus bikin satu lagi. Tapi kalau misalnya sophomore yang nggak main, 30 aman. Dan biasanya sih pengalaman gue bikin liga begini gitu ya, pasti ada aja pemain-pemain yang di antar rookiesnya tiba-tiba ngundurin diri. Mungkin karena kita announce nanti akan ada biaya pendaftaran, just in case kita nggak dapat sponsor, nggak dapat apa-apa, kita harus ngeluarin uang pendaftaran sekitar 50.000 sama deposit money yang akan balik. Ya pasti reasonnya ada aja, ya misalnya tiba-tiba ada kerjaan, ya jadi itu satu common lah. Jadi 30 satu hal yang number yang moderate, yang oke. Nanti kalau misalnya kita butuh tambahan pemain, kita akan open lagi. Jadi don't worry teman-teman yang kemarin telat. Jadi selalu pantengin terus grup Indo Pride. Oke, berikutnya adalah saya mau sharing tentang case. Jadi misalnya case tim gue Kakarot gitu ya. Gue sudah punya existing Kakarot 3 orang. Ada gue, Rao, sama Errol gitu ya. Dan otomatis dengan gue nge-split tim, maka gue butuh 3 pemain rookie. Jadi ada 3 rookie di sini yang mesti gue draft pick atau gue transfer. Bisa aja gue misalnya transfer misalnya Arsenio, Dodo, atau Sols misalnya ke tim gue. Kalau gue ngambil transfer 1, gue ambil jatah transfer gue 1, maka gue hanya perlu pick 2 pemain dari draft. Katakanlah gue ngambil klausul untuk transfer pemain, maka
gue akan ngebagi tim gue kan seperti ini. Satu tim Kakarot A, 2 sophomore, 1 rookie. Kakarot B, 1 sophomore, 2 rookie. Jadi dengan adanya format begini, maka tim akan kepecah. Tim gue powernya akan kepecah. Dan gue akan dapat pemain yang urutannya paling 9, which is yang jago-jago bisa diambil duluan. Kalau hoki gue bisa dapat, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini adalah resiko dari tim yang kemarin teratas gitu ya. Dan itu udah konsekuensinya. Dengan kita melakukan format ini, maka tim akan balance. Tim yang juara nggak selalu itu aja. Jadi liga akan seru. Jadi liga itu seru, yang gue ulang lagi adalah kalau tim itu saling mengalahkan dan saling balance. Dan kalau juaranya itu aja juga nggak seru juga gitu kan. Nah jadi tujuan kita bikin ribet-ribet tuh ya salah satunya ini. Nah jadi saya udah jelasin dikit, saya mau rangkum kembali. Maka tujuan goals kita apa sih? Kita pengen mencapai apa yang namanya balance dengan format seperti ini. Jadi kita nggak kepingin misalnya ada orang datang gitu ya, kucuk-kucuknya gue ada teman main 2 orang gitu ya, dan 3 orang itu adalah high pay to win player gitu. Mereka rela ngeluarin uang untuk nge-resource abilities-nya gitu ya. Terus ditantang main dengan liga kita yang pemainnya itu mencar, otomatis kan nggak ada competition, nggak seru gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dengan adanya format tadi kayak gitu, itu nggak mungkin kejadian mungkin kecil, tapi konsekuensi terjadinya paling ada 2 yang GG atau yang karakternya kuat sekali, 1 yang free to play gitu. Jadi sebenarnya kita kepingin apa yang terjadi namanya balance itu semua tim bisa ngalahin. Kayak kemarin tuh aneh banget sih, memang itu gue selama ikut liga juga tiap minggu itu klasemen berubah terus, siapa yang di papan tengah berubah terus. Gak nyangka Tensai yang ngalahin Cobra dan ngalahin Tobe gak bisa masuk playoff gara-gara kalah di last week. Itu lumayan twist banget gitu. Selama liga gue ini epic banget gitu ya. Ini story to tell gitu. Dan walaupun tim gue gitu ya selama regular kemarin gak kalah gitu, kalau lu nonton itu gamenya ketat-ketat semua. Gue bisa menang juga gara-gara faktor luck. Jadi bagi teman-teman yang lawan gue juga pasti penasaran pengen ketemu lagi, yaitu tujuan liga kita gitu. Dan pada saat gue main turun ke tim sana juga season 1-2 kemarin, teman-teman yang tahu gue pasti tahu formasi utama saya itu adalah gue, Prao, sama Ras. Dan pada saat kita turnamen kemarin kita mecah tim kita. Ras kepingin main sama Public, ya kita taruh Ras sama Public dan main sama Ifusga. Dan mereka bertiga ini dulu nggak pernah mabar sama sekali. Mabar jarang banget. Duo juga jarang, tapi setelah liga mereka mabar, mereka ngobrol, ketawa-ketawa, mereka ramai banget sekarang di grup. Jadi sebenarnya itu berhasil. Gue, Rao sama Errol juga sama. Waktu pertama kali kita join, kita nggak bisa main bareng sama Errol gitu ya. Pada akhir musim pada season berubah 3 baru kita bisa main, dan kita lumayan sering ngobrol gara-gara liga ini, kita jadi sering akrab gitu. Jadi selain balance, format gini juga menciptakan apa yang namanya solidarity. Jadi kita bisa saling kenal lah, kita jadi saling akrab gitu ya. Dan dengan format ini pun dengan draft pick yang orang datang nanti diambil-ambilin, jadi siapapun yang daftar pasti kepake gitu, pasti diambil. Gak mungkin udah masuk draft pick gak keambil gitu ya. Amit-amit kejadian itu misalnya ada 2, 3, 4 kapten yang tiba-tiba gak mau main lagi, itu yang repot. Jadi semoga sih teman-teman kapten tetap main. Ya kalau misalnya lagi ada kerjaan, ya ini liganya cuma fleksibel, kemarin kok cuma 15 menit bisa izin toilet, semoga bisa join semuanya. Nah jadi kemarin ada yang discuss gitu gimana caranya kita main, ya saya bilang lagi kalau tujuannya adalah lo pengen menang banget gitu ya, atau pengen juara gitu ya, dan tujuan liga ini adalah kebersamaan atau solidarity, maka gak bakal nyambung. Jadi ide-idenya itu pasti, ide lo itu pasti akan ngebuat supaya maka player yang itu aja yang main, player yang mungkin free to play tapi anaknya asik kepingin ngerasain tensinya liga nggak bakal bisa ikut. Jadi kita ngebuat turnamen itu lagi-lagi untuk semua solidarity. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang punya pikiran seperti itu, dan pikiran kalian itu nggak salah, itu benar banget. Pada saat liga ini sudah mulai ini kan masih awal-awal ya, kita kan punya mimpi, walaupun mimpi anak-anak, mimpi adalah mimpi gitu. Kita pengen liga ini jadi besar, liga ini mungkin bisa hadiahnya bagus gitu ya. Startnya dari sini. Mungkin kalau udah sampai sana ya sistem kompetitif bisa terjadi, sekarang belum saya rasa. Karena kalau misalnya kalian tujuan main liga adalah pengen menang, dan pada saat nggak menang tercapai pasti akan sedih. Jadi kalau ikut liga tujuannya satu adalah ya udah cari teman, cari have fun, cari ambil tensionnya, thrillnya diambil, rasain sensasinya. Jadi itu feeling yang seru sekali sih ikut liga gitu ya.
dan pertandingan ini ditonton, dikomentarin, itu best momennya di situ. Nah terakhir adalah persatuan, unity. Kita kepingin bikin liga, kan ada clan, ada liga. Kita nggak kepingin Indo Pride itu terpecah dengan ada yang clan-clan. Kita kepingin clan itu saling bersatu, saling kompak gitu ya. Kalau misalnya satu clan isinya main semua gitu ya, jadi nggak bersatu gitu. Jadi dengan adanya format season 2 ini, otomatis gue juga akan bermain dengan orang yang namanya non-Saiyan. Dan gue nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Dan teman-teman lain gitu yang sudah ada clannya ya nggak ada masalah. Jadi gue juga ingin ngejelasin bahwa kita ini kalau mau clan war gitu itu gampang banget. Tiap malam login aja trio pasti ketemu clan lagi gitu ya. Kita bisa ketemu, kita bisa main bareng gitu ya. Dan lagi-lagi nama liga ini adalah Indo Pride League atau Indo United Slam Dunk League. Jadi kita kepingin yang namanya komunitas yang di grup ya kita itu bersatu. Kalau kita main sama itu doang kan jadi kita nggak saling kenal. Dan mungkin nanti pada saat kita akan bikin liga lagi yang mungkin bisa clan war seperti itu nantilah gitu ya. Nah jadi balik lagi konsep backgroundnya apa, kenapa liga seperti ini, tujuannya seperti ini gitu. Dan di kesempatan ini terakhir saya juga menjelaskan tentang jangan disamain antara clan tim Indo Pride sama clan dengan tim Indo Pride. Jadi saya mau kasih contoh sederhananya seperti ini. Wah ininya belum dihapus. Jadi kita fokus ke sebelah kiri dulu. Jadi ada komunitas namanya Indo Pride. Indo Pride itu satu grup kita. Namanya udah terlalu common ya, mungkin harus diganti gitu ya. Jadi ya katakanlah namanya masih ini gitu ya. Di dalam Indo Pride ini, grup Indo Pride ini, klub ini ada beberapa tim yang akan bertanding. Misalnya kayak Esper, Tobe, Garuda, ini logonya seperti ini. Dan di bawahnya itu ada clan-clannya. Jadi kalau disamain dengan analoginya, jadi Indo Pride itu sama, anggaplah sebagai NBA, komunitas organization gitu ya. Maka Esper, Tobe, Garuda ini adalah tim dari NBA, Bulls, Lakers, Spurs gitu ya. Clan itu apa? Clan itu anggap aja NCAA atau sekolah university yang pemain-pemainnya itu akan ditarik sama tim dari NBA ini. Jadi nggak ada masalah gitu. Misalnya gue ada tim member Saiyan main di tim yang bukan Saiyan, tim Tobe atau tim Garuda, gue nggak ada masalah. Karena harus dibedain antara tim dengan clan. Jadi nggak harus satu tim itu isinya satu clan semua. Kalau bisa bagus, nggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksa. Jadi jangan berpikir pada saat oh gue clannya A nih, maka gue timnya harus A. Nggak begitu. Karena kita formasi turnamen kita formatnya adalah Indo Pride League, Indo United Slam Dunk League. Kita belum sampai bikin turnamen yang namanya Clan Wars. Kalau kalian kepingin Clan Wars ya sekalian aja semuanya clan. Satu clan turun, semua clan turun. Dan kita belum kepingin bikin turnamen ke arah sana. Lagi-lagi format kita backgroundnya bisa lihat di atas, kita nggak kepingin yang namanya terpecah-pecah. Kita pengen saling ketawa, saling ceng-cengan gitu ya, tapi ceng-cengannya positif. Nah jadi buat teman-teman yang pada saat ngeliat video ini terus berpikir bahwa semoga kita dalam satu page yang sama, kita kepingin bikin turnamen yang everlasting gitu ya. Jadi terlepas juara nggak juara, momennya tuh dapet. Dan kita juga ngasih banyak memori kok. Jadi scoring leader, jadi assist leader gitu tuh fun. Nah jadi terakhir saya tutup dengan sedikit cerita. Jadi apa sih yang terjadi setelah Indo Pride Season 1 kemarin? Season 1 terjadi adalah jadi sering akrab. Jadi di grup Saiyan tuh jadi rame banget. Kita juga kemarin ngerekrut yang awal membernya cuma 7 orang, sekarang jadi 15 orang. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita kepingin ya kita saling improve bareng dan kita ngobrol bareng-bareng. Kita sekarang sering duo, sering trio, kita saling sharing ilmu. Dan kita jadi lebih akrab. Dan orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang rame juga, jadi grup makin rame gitu. Nah jadi sharing lagi terakhir adalah masalah yang tadi saya sudah sempat ungkit mengenai tentang Ras, Public, Infusga, 3 teman kita yang di Saiyan gitu ya. Sebelum Indo Pride League, mereka jarang ngobrol, jarang ceng-cengan segala macam. Yang sering ceng-cengan itu adalah Public dan Goza gitu, dan kita semua ketawa aja udah gitu ya. Nah dengan adanya turnamen kemarin, mereka main tim bareng-bareng sampai final, mereka kalah menang bareng, ada epic moment, sad moment, mereka jadi lebih akrab mereka bertiga. Saya ngerasa mereka kayak orang yang udah kenal bareng, udah kenal lama gitu dengan bahas chat di grup. Itu yang saya pengen, itu yang kepingin kita raih ke semua tim member. Jadi pada saat kalian ikut liga, kita selalu bilang bahwa tim Saiyan itu adalah tim yang kalau kalah paling merasa salah. Dengan
lu kalah dan lu merasa paling salah, lu akan dapet respect dari teman-teman lu dan lu jadi lebih akrab. Jadi buat teman-teman yang ikut liga, ya semoga sih salah satu tujuannya adalah cari teman, karena itulah yang paling berharga dari ikut liga gitu. Selain legacy, selain memori, teman itu yang paling penting. Dan liga kita juga nggak menghasilkan uang, nggak bikin uang sampai saat ini kan, jadi ya nggak perlulah berantem-berantem, nggak perlulah negatif-negatif gitu ya. Jadi saya tutup dengan sharing tadi. Semoga teman-teman yang kemarin sophomore semua bisa ikut join. Kita juga lagi usaha gimana supaya liganya makin menarik. Terus teman-teman rookie juga semoga nanti ngerti konsep mainnya. Jadi semoga kita semua bisa saling kenal, saling akrab. Jadi kita nggak perlulah sampai segitunya gitu ya. Karena yang paling penting ya memori dan legacy itu. Oke, sekian video kali ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada topik yang lebih hangat atau pertanyaan, boleh WA gue atau di komen. Nanti gue akan bikin video mengenai liga berikutnya. Oke guys, terima kasih.